Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali bermuajahah, kembali mengkaji bagian dari hal-hal terpenting dalam agama kita. Semoga kajian ini menjadikan kualitas keimanan, keislaman kita semakin meningkat dan menjadi support insyaallah semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dirahmati, diberkahi Allah, dimudahkan Allah, terus berupaya menjadi pengikut setianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian malam hari ini, kita awali dengan bacaan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian sudah sabar menunggu. Qadarullah masya fa'ala. Manusia bisa berupaya, ternyata hal lain menghalangi di jalan sehingga saya terlambat. Saya mohon maaf atas hal ini. Pembahasan kita mengenai atau tema kajian kita hari ini mengenai penyaksian atau dalam bahasa lain persaksian talak. Ya, ketika seorang suami mengucapkan talak, apakah harus ada saksi yang melihatnya sehingga menjadi bukti kuat bahwa kalimat talak telah disampaikan oleh suaminya kepada istrinya, ataukah tidak penting saksi tersebut? Ya. Kemudian hal lainnya juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini kita bahas dengan detail karena dia bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syariat itu bukan hanya nikahnya saja, tapi talaknya juga syariat. Ya, talaknya juga syariat, sehingga kedua-duanya dibahas dengan detail. Kebanyakan fuqaha, jumhur ulama maupun baik yang terdahulu ataupun yang sekarang berpendapat bahwa talak berlaku tanpa harus ada saksi. Karena talak adalah hak suami, di mana sebagaimana kita ketahui yang menjatuhi talak adalah suami, dan Allah tetapkan talak sepenuhnya sebagai wewenang suami dan tidak kepada orang lain. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Surah Al-Baqarah ayat 231. Menanggapi dua ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Allah memberi wewenang talak kepada orang yang menikahi karena dialah yang berhak melakukan rujuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa seorang laki-laki
menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, tuanku menikahkanku dengan budak perempuannya, tapi kini dia hendak menceraikan kami. Mendengar itu, artinya yang menceraikannya bukan suaminya, tapi tuannya tadi yang merekomendasikan mereka menikah. Mendengar itu Rasulullah SAW naik mimbar seraya berkata, wahai segenap manusia, mengapa ada di antara kalian yang menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuannya, tapi kemudian hendak menceraikan mereka? Sungguhnya talak adalah sepenuhnya hak orang yang menikahi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sehingga dari dari ayat yang tadi kita dengarkan, bahwa yang namanya talak itu dalam pendapat ulama yang ini ya, diantaranya Ibnu Qayyim dan Ibnu Abbas, dalam pandangan mereka tidak butuh bukti, ya, tidak butuh ada saksi yang menggunakan untuk menguatkan haknya tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, sejumlah ulama juga berpendapat bahwa talak harus ada saksinya atau harus dipersaksikan, dan menjadikan saksi tersebut sebagai keharusan, kewajiban atau syarat sah dari talak itu. Artinya kalau tidak ada saksi yang menyaksikan tersebut, maka talaknya tidak sah. Para ulama yang mendukung pendapat ini diantaranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husain, dari kalangan tabi'in ada Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq dan sebagainya. Dalam kitab Jawahirul Kalam disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang bertanya, ada orang bertanya kepada Ali ketika dia menjadi khalifah tentang masalah talak. Lalu Ali mengatakan, orang tadi baru saja mentalak istrinya. Lalu Ali mengatakan, apakah engkau menghadirkan dua orang saksi yang adil sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Talaq, wa ashhidu dzawai adlin minkum, ya, dan hadirkanlah saksi dua orang yang adil, dua orang yang adil di antara kalian. Lalu orang tersebut menjawab, tidak. Ali berkata, pergilah, talakmu itu bukanlah talak. Artinya ucapan cerai yang kamu sebutkan itu bukanlah cerai atau tidak boleh kalian berpisah. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab As-Sunan dari Imran bin Husain bahwa dia ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya lalu merujuknya kembali, tapi tidak menghadirkan saksi terhadap talak ataupun rujuknya tersebut. Imran berkata kepada orang tersebut, talakmu tidak sesuai sunnah dan rujukmu pun tidak sesuai dengan sunnah. Nah, pernyataan yang ini nanti akan kita dapatkan bahwa talak itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ya, ada talak yang sunnah, ada talak yang bid'ah, nanti kan kita bahas insyaallah. Lalu orang tadi mengatakan, hadirkanlah saksi saat menceraikan dan merujuk istrimu, jangan ulangi lagi perbuatanmu. Artinya kalau perbuatan itu dia lakukan tanpa ilmu, tanpa ketidaktahuan, maka talaknya tidak sah, rujuknya tidak sah. Artinya tidak ada apa-apa di sana, ya, tidak ada apa-apa di sana. Nah, maka ini menunjukkan juga bahwa yang penting itu bukan hanya mengetahui nikahnya saja, mengetahui juga proses talak bagian dari terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui dan kita prolog dulu sejak awal bahwa kita belajar agama ini bukan sekedar memperbaiki kualitas lalu meningkatkan kuantitas, tetapi juga berupaya memberi solusi terhadap problematika orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kaidah yang benar dalam ilmu usul
menjelaskan pernyataan seorang sahabat, sunnahnya adalah begini, yaitu menghadirkan saksi. Bobot hukumnya disetarakan dengan pernyataan Rasulullah, karena pada lahirnya dikembalikan kepada sumber yang sunnah harus diikuti, yaitu Rasulullah SAW sebagai penghadir syariah. Selain itu, dengan pernyataan tersebut sahabat hendaknya menjelaskan pengertian syariah, bukan pengertian bahasa dan kebiasaan sebagaimana dijelaskan dalam bidangnya. Maka hati-hati kalau dulu kita pernah singgung beberapa orang yang sangat mudah menyampaikan kata-kata kias, saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai nanti kita dianggap jahil dalam perkara ini. Ketika perbuatan jahil yang kita lakukan dalam agama, maka yang ada hasilnya adalah berdosa. Al-Hafiz Suyuti menjelaskan dalam kitab Ad-Durrul Mansur tentang dalam menafsirkan firman Allah, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah ya, wa ashhidu zawai adli minkum, persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan adalah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Abdul Razak menuturkan dari Ibnu Sirin bahwa seorang lelaki bertanya kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu tentang suami yang menceraikan istrinya tanpa menghadirkan saksi. Imran radhiyallahu anhu menjawab, sungguh jelek perbuatannya itu. Cara talaknya adalah bid'ah dan rujuknya pun tidak sesuai sunnah. Semestinya dia menceraikan dan merujuk dengan menghadirkan saksi, dan hendaknya dia memohon ampun atau beristighfar kepada Allah. Pengingkaran dan kecaman yang disampaikan sahabat tadi, Imran bin Husain tadi, terhadap orang tersebut juga perintahnya agar dia beristighfar, karena beliau memandangnya sebagai maksiat. Tidak lain adalah karena sahabat Nabi SAW itu beranggapan menghadirkan saksi adalah wajib hukumnya, sebagaimana dapat dipahami dari teks pernyataan tersebut. Ada laki-laki karena karena sudah tidak tahan dengan perbuatan istrinya, dia mengatakan, saya ceraikan kamu sekarang juga. Jatuh itu. Nah, walau di saat itu tidak ada orang yang melihatnya, tetapi dia boleh memanggil 2 orang, teman-teman sini dulu, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa tadi barusan saya menceraikan istri saya. Nah, itu dia. Jadi cara itu dalam jumhur ulama yang kedua harus dilakukan. Ya, kenapa? Karena dalilnya wa asyhidu dzawai adli minkum, dan talak itu harus disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur, Imam Suyuti rahimahullah mengutip riwayat dari Abdul Razak dari Abad bin Humaid bahwa Atha menyatakan menikah mesti dengan saksi, talak mesti dengan saksi juga, dan rujuk juga mesti dengan saksi. Ya. Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat Ibnu Juraij dalam tafsirnya bahwa Atha menyimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu berkaitan dengan persaksian. Sekarang kita lihat dulu selanjutnya tentang 2 jenis talak, yaitu tanzik dan ta'liq, atau disebut dengan munjas, ya, artinya talak secara langsung, kemudian talak secara mu'allaq, yaitu dengan syarat. Kata talak dapat berlaku secara langsung atau munjas, atau bergantung mu'allaq, ataupun dikaitkan dengan masa yang akan datang. Itu namanya mu'allaq. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan kepada istrinya,
saya sudah tidak suka lagi sama kamu, maka itu kias menunjukkan dia mau menceraikan istrinya. Atau dengan itu namanya munjaz. Kalau ada laki-laki mengatakan saya akan mentalak kamu kalau kamu berani keluar rumah, maka selama istrinya tidak keluar rumah, talaknya tidak jatuh, ya. Tetapi sesaat dia keluar rumah, maka jatuhlah talak tersebut. Kata munjas adalah kalimat talak yang tidak bergantung kepada syarat tertentu dan tidak pula dikaitkan dengan masa yang akan datang, melainkan orang yang mengucapkannya menghendaki talak berlaku saat itu juga. Seorang suami berkata kepada istrinya, anti taliq, engkau telah dicerai. Hukum talak ini maka berlaku langsung atau munjas, ya, saat dinyatakan dan kondisinya tepat. Artinya kondisinya tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan gila, tidak dalam gangguan jiwa dan sebagainya. Itu namanya kondisinya tepat. Lalu kalimat mu'allaq adalah kalimat talak yang diucapkan suami dengan maksud talaknya berlaku dengan bergantung pada syarat tertentu. Misalnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, jika engkau pergi ke sana, tempat tertentu yang dia sebutkan, maka engkau cerai atau maka engkau dicerai. Nah, talak berlaku dengan kalimat ta'liq atau mu'allaq ini jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama dikaitkan dengan perkara yang tidak ada atau akan ada. Ya, tadinya tidak ada, tapi atau akan ada. Artinya jika dikaitkan dengan perkara yang sudah jelas ada saat kalimat talak tersebut diucapkan, maka jatuhlah hukum munjas. Karena saat itu ada yang dia sebutkan. Tetapi kalau tidak ada, maka dia akan bergantung kepada waktu yang tertentu. Misalnya ada laki-laki bilang begini, saya ceraikan kamu ketika matahari telah terbit. Dan dia mengucapkannya itu matahari sudah terbit. Maka di saat itu juga talaknya jatuh. Jadi berubah menjadi munjas. Jika dikaitkan dengan perkara yang mustahil terjadi, maka dianggap main-main saja. Ya, misalnya ada laki-laki yang bilang begini, jika unta bisa masuk ke dalam lubang jarum, maka engkau cerai. Maka itu tidak perlu dianggap sebagai cerai. Kemudian yang kedua, ketika kalimat talak diucapkan, wanita yang dimaksud memang layak diceraikan, yaitu sebagai istrinya yang berada di bawah tanggungannya. Yang ketiga, wanita tersebut dalam kondisi yang sama ketika syarat talaknya berlaku. Kalimat ta'liq atau mu'allaq terbagi 2. Pertama, kalimat ta'liq yang maksudnya sama dengan sumpah, yakni untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau menegaskan suatu kebaikan. Ta'liq seperti ini disebut juga sebagai ta'liq sumpah. Misalnya ada suami mengatakan kepada istrinya, jika engkau keluar maka engkau cerai, dengan maksud melarang istri keluar rumah, karena jika keluar maka talak berlaku padanya. Kalimat kedua yang mengandung maksud berlakunya talak ketika syarat terpenuhi. Misalnya laki-laki berkata kepada istrinya, jika engkau membebaskanku dari keharusan melunasi maharmu yang ditangguhkan, maka engkau cerai. Ya, maka ketika istrinya bilang, kalau gitu saya bebaskan abang dari mahar, maka jatuhlah cerai tersebut. Baik Bapak Ibu, kurang lebih itu yang berkaitan dengan kata-kata tanzik atau kalimat langsung talak dan kalimat tidak langsung. Sebelum saya lanjut kepada talak sunnah dan talak bid'ah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu.
Dari ibu-ibu ada? Ada. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika suami istri itu tidak mengatakan talak atau cerai? Masalahnya kita berpisah aja, lalu kemudian mereka berpisah dan setelah itu mereka mengajukan perceraian di pengadilan agama dan akhirnya bercerai. Jadi yang saya tanyakan, tanpa mengatakan kata talak itu, apakah itu sudah benar talaknya, meskipun sang suami itu tidak mengatakan talak atau berpisah sama istrinya. Demikian Pak Ustadz. Iya. Baik. Kurang lebih apa hukum ketika suami tidak mengatakan apapun kepada istrinya, tetapi mereka akhirnya berpisah lalu mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa cerai itu dari perkataan ada dua. Kata cerai yang diucapkan secara langsung, yang kedua kata cerai yang diucapkan secara kias, ya, mengambil kias. Saya talak kamu, itu namanya langsung. Kita bilang saya tidak lagi berhasrat dengan punggungmu, ya, atau membandingkan atau menyamakan tubuh istri dengan tubuh ibu. Kok badanmu seperti ibu saya? Bahaya itu, ya, itu bahaya. Yang pertama langsung jatuh hukum. Yang kedua, kata para ulama, dilihat respon setelah suami mengatakan itu. Apakah responnya dia tidak lagi menyentuh istrinya, tidak lagi seranjang dengan istrinya? Kalau itu terjadi, maka tunggu sampai 3 bulan, salasa quru, tunggu sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan ternyata dia tidak menyentuh istrinya, maka istri berhak mengatakan kepada suaminya, kalau yang kemarin abang ngomong seperti itu maksudnya apa? Ini sudah 3 bulan kita tidak tidak ngapa-ngapain. Abang maksudnya apa? Maka dia harus menyampaikan dengan jelas maksud dari omongannya itu. Kalau dia bilang, saya mohon maaf kemarin saya tidak bermaksud apa-apa, maka tidak jadi cerai. Tidak jadi cerai. Kalau tapi nggak jadi cerai ya. Tapi kalau dia sebutkan sekali lagi perkataan itu, maka dia akan dihukum dengan 3 hukuman. Salah satu di antara 3 hukuman ini. Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut 2 bulan, nggak boleh selang-seling. Ternyata nggak sanggup, maka dia membebaskan hamba sahaya. Nggak sanggup ngasih makan orang miskin, 60 orang miskin dikasih makan. Ya, ternyata dia tidak sanggup apa-apa, lalu mengulangi perkataan itu. Di masa Umar orang itu dipukul 60 kali. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau seandainya dia bilang saya maksudnya adalah cerai, langsung jatuh talak 1. Ternyata dia nggak ngomong. Abang apa maksudnya? Nggak mau ngomong dia. Maka si istri boleh mengajukan khulu', permintaan untuk dicerai, baik secara langsung ke suaminya atau melalui pengadilan agama. Ya. Nah, baru nanti prosesnya terjadi
di persidangan. Yang ketiga, macam yang ketiga atau bagian yang kedua, tadi perkataan ada dua, sekarang perbuatan suami yang tidak mau ngobrol sama istri, yang tidak mau tidur sama istri, yang tidak mau berkomunikasi sama istri, ini boleh dicatat sama istri supaya menjadi saksi kuat agar dia punya alasan kuat untuk minta khulu. Dan ingat, yang namanya kebutuhan biologis itu kalau nggak terpenuhi, laki-laki dan perempuan bisa error. Makanya kenapa Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hubungan suami istri itu bukan sekedar nafsu, tapi mendatangkan sakinah, mendatangkan ketenangan. Ketika itu tidak terjadi, Anda tidak akan mungkin tenang dalam sholat, nyaman baca Quran, tenang mencari rezeki, nggak akan terjadi itu. Tapi ketika hubungan keluarga baik-baik, maka semuanya akan berakhir dengan keindahan. Nah, maka ketika tiga hal ini terjadi, kurang lebih tiga hal tadi terjadi, maka bolehlah mereka mengajukan ke pengadilan, gitu ya. Artinya kalau walaupun suami tidak ngomong, tapi perbuatannya sudah menunjukkan itu, maka si istri boleh mengajukan permohonan ke pengadilan dengan membayar 10.000 sebagai pengembalian mahar yang ditentukan dalam buku nikah bagian terakhir itu. Begitu ya Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Pengalaman waktu tugas di luar Jawa, itu teman ada yang nikah siri. Setelah istrinya tahu, akhirnya suruh menceraikannya. Itu caranya bagaimana? Apa harus melibatkan orang lain? Apa khusus dia sendiri yang menceraikan? Istilahnya perlu saksi apa tidak gitu? Ya, iya. Teman saya gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi ketika ada seorang yang menikah siri, yang kedua ya, menikah siri yang kedua, mau yang kedua, ketiga dan keempat sama, ataupun pertama sama. Lalu istri pertama tahu suami menikah yang kedua, mau secara siri ataupun secara legal, istri pertama tidak punya hak apapun meminta suaminya menceraikan perempuan itu. Gak ada hak dia. Ya, kenapa? Karena itu adalah mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu ikatan kuat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan antara suami dan istri. Maka permintaan siapapun untuk menceraikan istri kedua, ketiga, keempat itu tidak pada tempatnya. Tidak ada hak istri yang pertama meminta menceraikan istri yang kedua, tidak ada haknya dia. Yang kedua, ketika ada orang minta orang lain menceraikan istrinya, itu permintaan maksiat namanya itu. Permintaan itu maksiat namanya. Maka kalau suami mengaminkannya, maka dia telah membantu maksiat istrinya dan dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istri saya mengancam Ustadz, mengancam untuk minta cerai. Nah, maka disinilah pentingnya retorika. Banyak-banyak minta maaf sama istri, merendah ke istri, ya, bahagiakan istri pertama, ya, elu-elukan dia. Kalau tanpamu ya dek, masya Allah abang ini sudah jatuhlah pada kemaksiatan, ya. Elu-elukan dia biar nggak jadi dia cerai dari kita.
Ini udah minta cerai, yang laki-laki marah. Memang kamu ya, oh ya, tambah ribet. Tambah ribet. Apalagi hari ini kebanyakan laki-laki nikah kedua, ketiga, keempat modalnya nekat. Saya nekat. Modalnya saya mampu. Tapi gagal dia mendidik istri pertama supaya legowo menerima firman Allah dengan ridho. Nikahlah engkau 2, 3, 4. Kalau enggak mampu baru 1. Ya kan? Ini perintah Allah. Lalu banyak perempuan bilang begini, abang enggak tahu perasaan saya. Emangnya yang memerintahkan nikah 2, 3 itu siapa? Allah kan? Emangnya Allah enggak tahu perasaan perempuan? Siapa yang lebih tahu perasaan perempuan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita baperan. Ya, dikit-dikit baperan. Mungkin kita perlulah belajar dari teman-teman Afrika. Teman-teman kami Afrika, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya punya teman orang Kamerun. Ya, namanya Cho Harun, orang Kamerun. Saya bilang sama dia canda-candaan, istri ayahmu berapa? 4. Oh, keren antum ya? Iya. Di kampung kami, suami punya 1 istri, nggak boleh duduk musyawarah sama orang yang istrinya lebih dari 1. Nggak boleh, hanya nyiapkan air dan makanan saja. Saya tanya, itu istrinya tinggal di rumahnya berpisah-pisah atau enggak, di letter L? Jadi letter L, rumahnya letter L, istri 1, 2, 3, 4, ayahnya di tengah itu. Ya. Nggak ribut, enggak ada yang berani ribut. Tapi semuanya caper mencari perhatian ayah kami. Itu udah berhasil, Pak. Kita hari ini cuman banyak teori, penerapannya belum berhasil. Makanya kalau ada yang seperti itu, kembali kemarin pada pembahasan kita, kita perlu mendidik, Pak. Ya, perlu mendidik. Kalau seandainya istri belum paham, jangan dipaksakan. Ingat, ketika kita ada seorang yang menikah kedua, lalu menimbulkan mudarat pada yang pertama, maka dia gagal menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Daripada gagal, bagusan apa? Menghindari konflik lebih baik daripada mencari konflik lalu kita nggak sanggup untuk menanganinya. Begitu ya Pak ya. Fokus pada pembahasan tadi. Yang pertama, permintaan tersebut tidak boleh dikabulkan. Yang kedua, permintaan seperti itu masuk dalam jenis bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Menyuruh orang lain menceraikan istrinya, itu adalah perbuatan dosa selama tidak ada alasan kuat untuk itu. Gitu ya Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ibu-ibu ada? Silakan. Ain di belakang. Tanggung mau maghrib juga. Tanggung nggak? Putusnya nggak? Jadi nggak? Kita dengar azan dulu. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, Ya. kalau yang pengen gugat itu pihak istri gitu Pak, tapi suami nggak mau digugat cerai gitu, langsung istri itu ngugat ke pengadilan tuh, apa itu masuk juga sah dalam agama Pak? Bisa diulangin Pak, lebih dekat mic-nya Pak, mic-nya lebih dekat. Kalau istri yang gugat cerai, sementara suami nggak mau digugat cerai gitu Pak, tapi istri ngotot gitu, sampai dia gugat sampai ke pengadilan agama gitu ya. Apakah itu masuk sah atau enggak sah dalam perceraian itu Pak? Ya. Baik. Yang pertama yang perlu kita tekankan kembali bahwa yang namanya cerai itu hak suami. Istri tidak bisa mengatakan saya ceraikan suami saya, nggak boleh, nggak ada itu. Ya. Nah, walau demikian, ketika alasan-alasan seorang wanita meminta cerai dari suaminya sudah begitu nyata dan jelas, artinya kalau pernikahan ini dilanjutkan akan menghasilkan mudarat atau bahaya yang lebih besar, maka syariat Islam menyiapkan ruang yang disebut dengan khulu. Khulu itu adalah permintaan cerai istri ke suami. Dia ngajukan proposal perceraian, yang ngetok palu ya suami. Nah ternyata suami tidak mengetok palu, nggak mau dia. Ya apalagi sebagian orang ketika dia ketika dia paham kalau saya ceraikan istri saya, ini harta akan dibagi dua. Gitu ya, undang-undangnya begitu. Nah tetapi si istri gekeh mau minta diceraikan, sedangkan suami tidak mau, maka dia boleh mengajukan khulu ya ke pengadilan agama. Dan pengadilan agama ketika sudah menyurati si suami 1, 2, 3 nggak hadir, itu pengadilan agama langsung ketok palu, cerai, dikeluarkanlah akte perceraiannya. Nah perceraian yang bersifat khulu, permintaan perceraian itu disebut dengan istilah talak bain sugro, talak yang jauh tapi masih mikro. Artinya mereka masih bisa rujuk, dengan catatan harus melakukan akad baru. Ya, harus akad baru, ada mahar, ada wali, ada mahar, ada saksi, lalu ayahnya menyampaikan lagi ke kita, saya nikahkan anakku kembali kepadamu dengan mahar sekian, dibayar tunai, sah-sah dan sebagainya. Gitu, namanya khulu. Dan itu tercatat dengan jelas apa saja di antara alasan istri boleh minta khulu. Kalau di Sighatut Ta'liq yang berada di buku pernikahan itu, ketika suami tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin secara 6 bulan berturut-turut, maka si istri boleh menggugat cerai ke pengadilan agama dengan membayar 10.000 sebagai pengembalian uang mahar. Begitu ya Pak ya. Baik. Yang lain silakan Bapak Ibu. Lagi. Saya lanjutkan sedikit. Tadi kita sudah menyentuh sedikit Bapak Ibu bahwa talak itu ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Tetapi pengertian bid'ah di sini bukan yang mengada-ngada dalam agama, bukan begitu. Ya. Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan aturan syariah. Artinya memang ada alasan yang kuat untuk menceraikan istri. Yaitu seorang suami menceraikan istri yang telah disetubuhinya dengan satu talak dalam keadaan suci, bukan haid. Kenapa ada bahasa yang sudah disetubuhinya? Karena ketika ada laki-laki menikah dan dia tidak meniduri istrinya, tidak terjadi hubungan badan, lalu dia talak, maka langsung
talaknya itu bersifat bain kubro. Ya. Artinya perempuan itu langsung free, bebas, perempuan itu bebas dinikahi oleh siapapun. Tetapi ketika dia sudah bersubung dengan suaminya, maka disitulah mulai berlaku talak 1, talak 2, talak 3. Nah, sedangkan ditalak dalam keadaan suci, bukan haid, tidak boleh mentalak dalam keadaan haid. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Mendengar ini Rasul marah sekali. Kata Rasulullah, kamu rujuk istri kepada istrimu sekarang juga. Nah, baru mendekati dia suci, baru dia boleh ditalak. Suami tersebut berhak untuk rujuk kembali selama dia masih dalam keadaan iddah yang berjangka 3 quru atau 3 kali haid. Kalau ada suami setelah 3 quru istrinya tidak dia rujuk, maka si istri free, bebas nikah sama siapapun. Di antara talak sunnah, seorang suami menceraikan istrinya setelah adanya kejelasan tentang apakah istrinya hamil atau tidak, dengan hanya menjatuhkan 1 talak. Apabila istrinya termasuk yang tidak haid lagi seperti menopause, maka suami bisa menceraikannya kapan saja. Allah berfirman, at-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Itu yang pertama, talak sunnah. Yang kedua, talak bid'ah adalah talak yang menyimpang dari peraturan syariah, seperti ketika menceraikannya dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah disetubuhinya, namun belum ada kejelasan hamil ataupun tidak. Talak seperti ini haram namun tetap jatuh. Akan tetapi pelakunya berdosa. Dia harus merujuknya kembali jika itu bukan talak 3. Ada 2 alasan talak ini tetap berlaku. Yang pertama, karena tetap masuk pada lingkup ayat-ayat umum yang berkenaan dengan talak. Kedua, penjelasan langsung Ibnu Umar ketika menceraikan istrinya yang sedang haid dan perintah Rasulullah agar merujuknya menunjukkan bahwa perbuatan itu tetap dianggap 1 kali talak. Adapun beberapa catatan ulama, di antaranya Ibnu Ulayya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim berpendapat talak bid'ah tidak berlaku, kata mereka. Ya. Mereka menolak talak bid'ah dimasukkan dalam lingkup ayat-ayat umum yang tentang talak. Sebab talak itu bukan merupakan talak yang diizinkan Allah, melainkan talak yang diperintahkan untuk dihindari. Allah berfirman, fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah tersebut. Surah At-Talaq ayat 1. Adapun dalil tentang perintah Rasulullah kepada Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya yang dia talak semasa haid, dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah marah saat mendengar berita tersebut. Artinya ada suami yang menceraikan istrinya di masa haid, Rasulullah marah. Kenapa? Karena itu tidak boleh dilakukan. Dan Rasulullah tentunya kalau marah karena ada kemaksiatan yang terjadi. Kalau seandainya itu halal, talak itu benar dilakukan, mustahil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah dan memerintahkan langsung untuk merujuk kepada istrinya. Wallahu alam bisawab. Begitu kurang lebih Bapak Ibu mengenai talak sunnah dan talak bid'ah. Baik, mungkin itu dulu Bapak Ibu kajiannya. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita kumpulkan tanya jawab mengenai hal ini, dan insya Allah kajiannya masih berlanjut mengenai pembahasan talak. Semoga Allah rahmati kita pemahaman
dan semoga Allah menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Demikian kita akhirkan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.